Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Silvana Natalia, peserta Latsar CPNS tahun 2025 Kabupaten Kota Baru, golongan 3, angkatan 6, kelompok 4, NDH 31, berasal dari instansi RSUD Sengayam Kota Baru. Saya akan memaparkan tugas agenda 1 dengan pembahasan tentang analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Untuk tupoksi jabatan saya berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia SKJ 01 tahun 2025 tentang standar kompetensi jabatan pelaksana untuk jabatan penata kelola layanan kesehatan, yaitu melakukan kegiatan tata kelola di bidang layanan kesehatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung pencapaian program pembangunan kesehatan. Untuk uraian tugas, di sini ada 5. Yang pertama yaitu melaksanakan pelayanan administrasi program-program pembangunan kesehatan sesuai pedoman kerja atau petunjuk teknis. Yang kedua, mampu memahami konsep dasar, teknik, dan metode komunikasi informasi dan edukasi kesehatan. Yang ketiga, menyusun rencana kerja, program, dan anggaran pelayanan penunjang medis dan non-medis sesuai pedoman kerja. Yang keempat, melakukan proses manajemen pelayanan terapi okupasi. Dan yang kelima, mampu memahami konsep dasar, teknik, metode, peraturan, mekanisme, tata cara, prosedur, pendekatan dalam pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Analisis isu yang ada di tempat kerja saya berdasarkan tupoksi, yaitu yang pertama, belum optimalnya pelayanan administrasi program pembangunan kesehatan sesuai pedoman kerja. Yang kedua, belum optimalnya komunikasi informasi dan edukasi kesehatan. Yang ketiga, belum optimalnya dalam menyusun rencana kerja, program, dan anggaran pelayanan penunjang medis dan non-medis sesuai pedoman kerja. Yang keempat, belum adanya manajemen pelayanan terapi okupasi. Dan kelima, belum optimalnya pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Selanjutnya, kita masuk ke penilaian kualitas isu dengan analisis APKL. Apa itu APKL? Yang A adalah aktual, yang artinya yang menyatakan benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan. P, problematik, artinya memiliki masalah yang kompleks hingga perlu segera dicari solusinya. K, kekhalayakan, artinya menyangkut hajat hidup orang banyak. L, layak, artinya masuk akal dan realistis serta relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan permasalahannya. Bisa dilihat pada tabel, untuk skala prioritas yang memenuhi adalah terdapat pada tabel nomor 2 dan 3 dengan jumlah 19 dan 18. Selanjutnya, kita akan melakukan analisis isu dengan USG. Apa itu analisis USG? Untuk U, urgensi, artinya seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. S, seriousness, artinya seberapa serius suatu isu harus dibahas, dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. G, grow, seberapa besar isu untuk berkembang atau memburuk jika tidak segera ditangani. Seperti yang kita lihat pada tabel isu yang akan kita bahas dan kita selesaikan adalah belum optimalnya komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu analisis isu dengan pendekatan fishbone diagram dengan isu yang telah kita ambil tadi, yaitu belum optimalnya komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan. Ada 3 penyebab masih belum optimalnya KIE, bisa kita lihat, yaitu dari metode, dan material. Dari segi metode, tidak adanya standar operasional, prosedur, monitoring, dan evaluasi untuk KIE. Dari segi belum optimalnya petugas khusus untuk melakukan KIE dan masih belum terlatih. Dari segi material, media yang ada tidak menarik dan minim pemanfaatan media digital. Lanjut ke slide selanjutnya, yaitu alternatif pemecahan masalah. Di sini masalah utama kita yaitu belum optimalnya komunikasi, informasi, edukasi, kesehatan.
Untuk akar masalahnya, di sini tidak adanya SOP, monitoring, dan evaluasi untuk KIE, sehingga alternatif pemecahan masalahnya yaitu dengan menyusun SOP dan menerapkan SOP, monitoring, dan evaluasi untuk KIE. Akar masalah yang kedua yaitu belum optimalnya petugas khusus untuk melakukan KIE dan kurang terlatih. Untuk alternatifnya, dengan mengadakan pelatihan KIE secara berkala untuk menambah ilmu dan pengetahuan yang terupdate. Akan masalah yang ketiga yaitu media yang ada tidak menarik dan minim pemanfaatan media digital. Untuk alternatifnya yaitu dengan penyediaan media edukasi yang menarik sesuai dengan budaya atau literasi pasien serta menerapkan teknologi. Sampai di sini presentasinya saya akhiri. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.